Kamu mau cerita apa? Bojoku ruwet. Channel gak enak, ganti channel. Ganti cerita. Mau cerita apa lagi? Mumet neng kantor. Ganti. Ganti channel. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentar. Masalah yang terjadi setiap hari di WhatsApp, baik personal maupun grup, kemudian aplikasi yang lain, Facebook, atau juga apa itu, DM IG ya, apalagi Telegram dan semacamnya, alat komunikasi, isinya itu adalah keluh kesah. Keluh kesah. Menceritakan hal-hal yang tidak enak. Kira-kira dalam satu hari banyak atau sedikit itu? Kebanyakan itu cerita yang enak atau yang enggak enak? Biasanya berita yang laku itu berita yang enak atau berita yang enggak enak? Biasanya berita tidak enak itu laku. Kalau berita enak kurang diminati. Anehnya kita kalau dengar yang enak-enak kurang minat, dengar yang enggak enak semangat. Contoh, naik mobil. Ada mobil bagus di pinggir jalan parkir. Ada satu orang yang lihat, dua orang lihat. Ada apa kok lihat ke situ? Mobil bagus. Oh, lewat kita. Betul? Cuman oh terus lewat. Tapi kalau di pinggir jalan itu, orang yang ngomong, kenapa kok berhenti di situ kalian? Jawabannya, mobil nyungsep. Pertanyaannya, cenderung lewat atau ngurangi kecepatan? Ngurangi kecepatan. Terus ngapain? Noleh ke kanan. Setelah itu apa? Keluarkan handphone. Kemudian viralkan. Dipotret, divideokan, hei guys, mobil nyungsep. Masya Allah. Pernah jadi pelakunya? Yang semacam itu pernah enggak kita? Mirip-mirip begitu kasusnya lain. Mungkin pernah. Jadi kalau judulnya enggak enak, aneh itu, kita tertarik. Kalau judulnya enak, biasa-biasa saja. Ini fenomena yang mencengangkan di akhir zaman. Ketika manusia lebih senang memperbincangkan yang tidak enak daripada memperbincangkan yang enak. Makanya sekarang kita akan merubah gaya hidup kita. Begitu ada yang ngomong gak enak, ganti berita. Biar nanti channel-channel kalau beritanya gak enak tidaklah laku. Kamu mau cerita apa? Bojoku ruwet. Channel gak enak, ganti channel. Ganti cerita. Mau cerita apa lagi? Mumet neng kantor. Ganti channel. Ngomong yang enak. Sehingga nanti antum kalau ketemu siapapun duduk berbagi ceritanya tentang yang enak-enak. Kalau udah begitu pikirannya enak, hatinya enak. Ini prolog kata pembuka untuk hadis yang mau saya bacakan. Biar paham kalau 1400 tahun yang lalu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menceritakan musibah. Untuk tidak ngomongkan yang tidak enak. Dan siapa yang sanggup, karena itu enggak mudah. Biasanya itu korban itu cenderung cerita aneh-aneh itu. Wah, loro hatiku. Betul kan ya? Loro hatiku. Cerita, cenderung begitu. Sakit sedikit cenderung ngucap, wah, ora kuat aku. Enggak kuat saya. Cenderung cerita. Maka siapa yang mampu menahan, mampu tidak cerita, akan diberi sesuatu
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu hadisnya, insyaallah barokah buat yang membaca maupun yang mendengarkannya, amin. Bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu ankum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi wa katamaha wa lam yashkuha ilan nas kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lah. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Berkata baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadih. Barang siapa mendapatkan musibah. Barang siapa mendapatkan musibah. Fi malihi aw jasadih. Musibah itu kena di hartanya ataupun kena di fisiknya. Mungkin duitnya, mungkin tabungannya, mungkin pekerjaannya, itu harta ya, itu harta. Atau fisiknya, sakit A, sakit B, sakit C, keseleo, kejeduk ya. Pokoknya fisik, tubuhnya. Siapa yang hartanya kena musibah, jasadnya kena musibah, fisiknya kena musibah, fakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, wakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, walam, dan tidak yashkuha ilan nas, mengeluhkannya kepada manusia, maka haqqan 'alallah, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Enak atau enggak enak ini? Siapa yang punya dosa angkat tangan? Oh, aku tak dur dewe aku. Sudah, oke? Jelas kita punya dosa. Pengen diampuni enggak? Pengen. Betul. Saking sayangnya Allah, karena kita ini dableknya luar biasa. Dablek ya, susah bahasa Indonesia yang dablek itu susah. Susah nerjemahkannya saya. Berulang kali dosa dan dosa dan dosa. Tapi istighfarnya wangil, malesnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika dosa-dosa kita ini udah numpuk, banyak dosa kok belum sempat terhapuskan karena kita juga enggak ikhtiar, enggak minta ampun, enggak sungguh-sungguh tobat, enggak usaha, maka Allah Subhanahu wa taala kasih kita musibah. Kasih musibah. Berarti musibah ini sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau kena musibah di harta atau musibah di jasad, bisa menyembunyikannya, tidak cerita sama orang, dosanya diampuni. Berarti musibah sarana menghapus dosa. Kalau dosa dihapus, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita dapat musibah, kita punya modal untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dapat musibah menyenangkan atau tidak? Loh, racetho toh? Enggak jelas. Tadi bilang musibah enggak menyenangkan. Sekarang musibah? Saya ulangi pemirsa dimanapun antum berada. Ulangi dulu ya, biar kita paham ini ya. Paham. Siapa yang punya dosa angkat tangan? Ya, udah turunkan tangannya sekarang. Yang punya dosa kemungkinan masuk neraka, betul? Yang punya dosa maka hatinya akan jadi gelap, betul? Kalau hatinya gelap maka hidup tak akan merasa nikmat, betul? Kalau masuk neraka maka hidupnya sengsara, betul? Berarti kita butuh enggak diampuni? Butuh enggak diampuni? Siapa kena musibah di hartanya maupun jasadnya, kemudian dia menyembunyikannya dan tidak menceritakannya kepada manusia, maka Allah akan mengampuni dosanya. Pertanyaan saya, jadi kalau seseorang mendapatkan musibah dan dia bisa menahan, gak cerita pada orang, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berkat musibah dia bisa dapat ampunan. Kalau diampuni berarti hatinya akan jadi terang benderang. Kalau diampuni tidak akan disiksa. Kalau diampuni
dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah itu menyenangkan atau tidak? Masya Allah. Maka kalau Anda mendapat musibah harusnya sedih atau girang? Yes. Harusnya gimana itu? Oh, dianggap orang stres ya. Saking berat musibahnya itu. Stres. Nah kalau paham itu maka nanti musibah jadi ringan gitu loh ya. Enggak cari musibah, enggak minta musibah, enggak pengen dapat musibah. Tapi kalau dapat paham, Allah lagi memberi saya jalan untuk mendapatkan ampunan. Caranya bagaimana? Tutup mulut.